Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PA Muria, 17 sampai 23 Juli 2022, Kisah Para Rasul 9, ayat 36 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Di Yope, ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema PA Muria minggu ini 17 sampai 23 Juli 2022, perbuatan baik. Pada kesempatan ini kita akan melihat perbuatan baik Tabita atau yang disebut Dorcas. Dorcas artinya rusa betina. Selama hidupnya, ia banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ia membuat baju janda-janda. Ini artinya perbuatan baiknya bukan dalam bentuk kata-kata atau ucapan-ucapan selamat atau ucapan-ucapan penghiburan belaka, tetapi berkorban secara materi dengan memberi sedekah dan berkorban dengan tenaga dan keahlian dengan membuat pakaian para janda. Dapat dibayangkan bagaimana kecintaan banyak orang padanya, sehingga tidak mengherankan ketika ia mati, banyak orang berduka dan menangis. Mereka memandikan mayatnya dan memanggil Rasul Petrus yang kala itu sedang berada di Lida dekat Yope, tempat kematian Tabita. Dan Petrus membangkitkan Tabita. Tentunya kejadian ini tidak serta-merta hendak menunjukkan kebaikan Tabita semata, tetapi merupakan bagian dari rencana Allah menyelamatkan banyak orang. Mukjizat yang dilakukan Rasul Petrus dengan membangkitkan Tabita dari kematian membuat banyak orang menjadi percaya kepada Yesus, seperti tertulis pada ayat 43. Demikian, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, marilah berbuat baik seperti Tabita ini, menolong orang lain dengan materi dan perbuatan, bukan dengan kata-kata belaka. Sebab dengan demikian, kehadiran Muria akan sangat dinantikan dan kematiannya akan sangat ditangisi. Dan yang paling penting, perbuatan baik tidak pernah sia-sia. Siapa yang berbuat baik, ia akan menuai kebaikan. Siapa sedikit berbuat baik, sedikit pula lah kebaikan yang ia tuai. Tetapi siapa tidak berbuat baik, ia tidak akan menuai kebaikan. Bahkan pada hari kematiannya pun tidak akan membuat orang berduka. Memang mungkin akan dilayat, tetapi tidak ditangisi karena tidak meninggalkan kenangan yang baik. Lihat Tabita, baju-baju yang ia buat menjadi kesaksian atas kebaikan-kebaikannya kepada para janda-janda itu. Untuk itu, tetaplah berbuat baik dalam setiap kesempatan yang ada. Jika tidak bisa menolong, setidaknya jangan menjahati orang lain.
Amin.